Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk ngaji bareng lagi. Kali ini yang akan kita bahas adalah makna satu untuk Allah dari bahasa Arab ahad. Kalau di episode sebelumnya, makna satu untuk Allah dari bahasa Arab al-wahid. Seperti yang saya katakan bahwa ada dua makna esa atau satu untuk Allah, yaitu al-wahid dengan al-ahad atau wahidun dan ahadun. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah al-ahad atau ahadun. Jadi al-ahad, apa maknanya? Ulama menjelaskan bahwa makna satu itu dikatakan oleh ulama wa ammal ahadu faqala ba'dul ulama huwa bima'nal wahid. Jadi menurut sebagian ulama bahwa makna ahad itu sama dengan al-wahid, semakna. Jadi kalau di episode sebelumnya dimaknai bahwa al-wahid la thaniyatalah ay la syarikalah, maka ahad juga bisa diartikan demikian. Tapi sebagian ulama yang lain wa qala ba'duhum al-ahadu huwa alladhi la yaqbalul inqisam wat tajazzu. Dan sebagian ulama yang lain mengartikan makna ahad adalah zat yang tidak menerima pembagian atau tidak bisa dibagi-bagi, wat tajazzu, dan tidak bisa dipecah-pecah. Ai laisa jisman, artinya Allah bukan benda. Li'annal jisma, karena sesungguhnya jisim yakbalul inqisam, karena jisim itu menerima pembagian, artinya bisa dibagi-bagi. Aklan, menurut akal. Wallahu, sedangkan Allah laisa jisman, Allah bukan benda. Nah begitu. Jadi sudah jelas di sini kan? Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa makna wahid dengan ahad sama. Tapi sebagian ulama yang lain mengartikan bahwa ahad itu beda dengan wahid. Ahad itu maknanya adalah Allah adalah zat yang tidak bisa dibagi-bagi atau tidak menerima pembagian, bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Wat tajazzu, dan dipecah-pecah. Kenapa demikian? Ai laisa jisman, karena Allah bukan benda. Li'annal jisma yaqbalul inqisam aqlan wallahu laisa jisman. Seperti itu. Jadi lebih jelas lagi di sini. Allah itu bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Kalau sesuatu yang bisa dibagi-bagi, ya ciptaan namanya, bukan Tuhan. Jadi Allah bukan sesuatu yang tersusun dari benda kecil kemudian numpuk-numpuk menjadi gede, enggak gitu. Atau kumpulan dari sesuatu yang banyak, enggak, bukan begitu. Dan makanya makna Allah Maha Besar tidak diartikan Allah Maha Besar bentuknya, enggak, tapi kekuasaannya. Seperti itu. Karena Allah bukan sesuatu yang tersusun, bukan benda yang tersusun dari dua atau lebih. Kalau tersusun dari dua atau lebih, itu artinya jisim. Tapi kalau misalnya tidak tersusun, cuma satu yang nggak bisa dibagi-bagi, dari saking kecilnya, maka itu namanya jauhar. Yang kecil banget itu namanya jauharul fard. Jadi kan makanya Allah bukan dua-duanya itu, bukan.
Karena Allah bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Sesuatu yang bisa dibagi-bagi, manusia bisa dibagi-bagi. Ya kan? Bisa dibagi 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian apa? Semuanya yang berupa jisim bisa dibagi. Minimalnya ya bisa dibagi 2. Itu minimal. Maksimalnya banyak banget. Roti bisa dibagi 2. Tomat bisa dibagi 2. Bahkan dibagi-bagi banyak bisa. Dan Allah bukan sesuatu yang bisa dipecah-pecah. Seperti misalnya kaca. Bukan. Atau cahaya juga. Bukan. Jadi kan makanya Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi seperti itu. Jadi kan makanya kalau paham ini, kita tidak akan terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan nyeleneh lainnya. Jadi seperti ini penjelasan ulama. Jadi jisim itu secara akal bisa dibagi-bagi. Ya karena memang yang disebut jisim adalah sesuatu yang tersusun dari 2 benda yang terkecil. Kemudian ngumpul menjadi satu, itu namanya jisim. Atau 3 disatuin atau lebih banyak. Itu semuanya jisim. Itu jadi bedanya antara wahid dengan ahad. Sebagian ulama mengartikan bahwa dua-duanya sama, pengertiannya sama, jadi sama-sama mempunyai arti satu. Esa, artinya tidak ada duanya. Tapi ada ulama yang memberi makna lain, gitu. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, bisa teman-teman ulang video ini. Atau teman-teman bisa nulis di kolom komentar di bagian mana yang belum dipahami oleh teman-teman. Agar kita sama-sama bisa paham. Atau teman-teman lebih paham dari apa yang saya jelaskan, silahkan ditulis di kolom komentar sebagai tambahan pengetahuan bagi saya. Oke teman-teman. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Karena berbagi kebaikan dengan yang lain, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Subhanallah. Subhanallah. Makanya jangan sungkan-sungkan, karena hanya tinggal ngeklik saja teman-teman untuk membagikan. Dibagi ke semua media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.